Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saifatul Rahmah, biasa dipanggil Sohi dari Agribisnis C. Di sini saya sebagai moderator selaku pemandu dari penyampaian materi, yaitu mengenai simptomatik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu ada Silviana Putri dengan NIM akhir 004, Adelia Brian Fahira P dengan NIM akhir 010, R. Muhammad Alif N 015, Jumlatul Nikmah 020, Saifatul Rahmah, saya sendiri 025. Selebihnya untuk pemaparan materi saya serahkan kepada teman saya. Silakan yang bertugas, dipersilakan. Baik, simptomatik merupakan bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada nekrotik ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau sel yang mati. Terdapat nekrose, rotting atau busuk, klorose atau menguning. Lalu yang kedua ada busuk atau rotting. Nama tanaman di sini ada meva. Pengertian dan gejala. Busuk ialah gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal. Gejala busuk disebabkan oleh berbagai patogen yang disebabkan, pertama, busuk basah atau soft rot terjadi pada bagian-bagian yang berdaging dan bagian yang busuk mengandung cairan. Kedua, busuk kering atau dry rot, bagian yang busuk tidak mengandung cairan. Selanjutnya ada klorose atau menggulung. Nama tanaman ini adalah gelombang tunggal. Pengertian dari gejala ini adalah perubahan warna di bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofi. Biasanya merupakan gejala sekunder yang disebabkan adanya serangan parasit pada bagian lain dari tanaman. Yang selanjutnya ada hipotopolatis, yaitu disebabkan karena hambatannya atau terhentinya pertumbuhan sel, penyakit berupa roset, kerdil, dan perubahan simetris. Penyakit roset. Roset merupakan gejala di mana ruas-ruas atau internodia tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun kurang mendapat hambatan sehingga daun-daun berdesak-desakan membentuk karangan. Contohnya di sini ada tanaman tapak liman. Yang kedua, kerdil. Kerdil merupakan habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasa, dan penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya sendiri yaitu ukuran tumbuhan yang biasanya tumbuh tinggi, tetapi ini akan terjadi hambatan dalam proses pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya kecil atau kerdil. Contohnya di sini ada pohon mangga. Yang ketiga ada perubahan simetri. Perubahan simetri merupakan gejala habitat yang disebabkan karena adanya hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya. Gejalanya yaitu menunjukkan kerusakan pada satu sisi dari batang di bawah titik tumbuh, sehingga bagian tersebut tidak dapat mengikuti pertumbuhan batang, sehingga batang belok ke arah bagian yang rusak. Contohnya di sini ada tanaman layu yaitu bayam merah. Selanjutnya pada gejala hiperplastis, disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa, terdiri dari fasiasi, menggulung, dan sesidia atau tumor. Pertama, fasiasi. Fasiasi pada tanaman pohon jambu.
Pengertian dan gejala dari tanaman pohon jambu di sini ada perubahan bentuk dari cabang atau batang yang semestinya lurus dan silindris menjadi bengkok dan pipih. Gejala dari penyakit ini yaitu tumbuhan yang biasanya tumbuh lurus menjadi bengkok dan tidak tumbuh lurus seperti semestinya. Selanjutnya yaitu menggulung. Pengertian dan juga gejalanya yaitu menggulung merupakan pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun yang disebabkan oleh Corium solani. Gejala yang terjadi yaitu sering terjadi di daun, di mana daun tersebut yang biasanya tumbuh mekar menjadi menggulung. Salah satu contohnya yaitu ada di tanaman pucuk merah. Selanjutnya yaitu tumor atau cecidia. Tumor atau cecidia yaitu pemekakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Penyebabnya yaitu dibedakan menjadi dua, ada zooxanthellae atau cecidia yang terjadi karena serangan hewan, dan juga phytoxanthellae yaitu yang disebabkan oleh tumbuhan itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu di tanaman pohon mangga. Sekian dari kelompok kami atas penyampaian materi mengenai simptomatik, yaitu macam-macam penyakit di tumbuhan ataupun tanaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.